وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين يا علي لا يقبل الله تعالى صلاة بلا وضوء ولا صدقة من الحرام يا علي wahai Ali la yaqbalu tidak menerima mananya siapa Allah Ta'ala Allah Maha Luhur la yaqbalu tadi salatan akan apa salat bila wudu'in dengan tanpa wudu wala sadaqatan atapnya ke salatan ay wala yaqbalullahu ta'ala sadaqatan asalnya begitu wala sadaqatan dan tidak menerima sedekah minal harami dari harta haram atau usaha yang haram. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil harama. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu, la yazalu senantiasa siapa al-mu'minu orang mukmin yaitu fi ziyadatin pada bertambah kuat boleh fi dinihi di dalam agamanya al-mu'min ma lam ya'kulil harama ma lam ya'kul selagi tidak memakan ia ma lam ya'kul selagi tidak memakan ia al-mu'min al-haram akan perkara haram. Ini masih ada kaitannya dengan perkara haram. Nasihat berikutnya atau wasiat berikutnya, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, la yaqbalullah salatan bila wudu. Istilah la yaqbalu ini itu hadis yang oleh ulama fikih dibilang haram. Jadi orang sholat haram ya hukumnya kalau sudah apa batal wudunya. Jadi layak balu itu kalau redaksinya kayak kurang keras maka oleh ulama fikih dibikin seperti apa keras. Haram hukumnya orang sholat tanpa apa? Wudu. Apa ada orang sholat nggak punya wudu? Nggak ada. Rata-rata orang sholat punya wudu. Hanya yang sering, karena nggak ada ilmunya biasanya. Ada orang sudah dinyatakan batal tapi tidak mau wudu. Siapa? Orang yang nggak tahu perkara yang membatalkan wudu, alias nggak ngaji fikih. Contoh, ada pemahaman saudara kita dari mazhab yang berbeda, tapi bukan mazhab berbeda itu bukan mazhab yang 4. Mereka sama istrinya tidak apa? Tidak batal. Ketika saya telusuri apa alasan Anda sama istri Anda itu tidak batal, dia bilang bahwa istri saya itu muhrim saya. Tapi muhrimnya muhrim baru. Ya Allah, saya nyerah untuk berdiskusi atau mendebat karena ini dari mana pemahamannya bahwa seorang istri itu menjadi muhrim ketika sudah dinikahi. Jadi rata-rata mereka apa? Menjawab seperti itu. Ada juga yang menjawab ada hadisnya katanya Nabi itu bersentuhan sama Siti Aisyah. Itu pun saya telusuri, mana hadisnya itu?
bahwa Nabi itu bersentuhan dengan Aisyah kemudian sholat tanpa wudhu. Itu saya telusuri ya, kesulitan saya menjumpai hadis itu. Tapi mayoritas rata-rata mengatakan dengan istri tidak batal. Atau kalau itu berarti perbedaan yang bukan sekedar mazhab tapi amalan yang saya tidak tahu mereka dapatnya dari mana. Berarti dari kekeliruan memahami hadis, bisa jadi karena menafsirkan sendiri tanpa apa, bantuan kitab-kitab dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ini yang sudah batal wudhu tapi masih sholat biasanya orang awam. Jadi saya mencontohkan yang paling gampang itu sholatnya apa? Jauh dari tempat wudhu, seperti di Istiqlal shop pertama begitu. Saya contohnya yang langsung kita bisa tangkap. Sholat Jumatan di shop pertama di Istiqlal, kemudian tidur pada saat khutbah apa? Disampaikan, akhirnya tidurnya tidak memakin maq'adah. Nah, di situ kan ada pelajaran fikih. Jadi tidurnya orang yang memakin maq'adah itu tidak menyebabkan batal. Memakin itu artinya yang bokongnya menetap, kayak mustaqir. Sehingga kalau dia terjadi gerakan, bokongnya itu hampir bisa dipastikan keluar anginnya. Ya, apalagi sampai nyusruk begitu karena mungkin tidurnya terlalu serius. Nah, ketika sudah dikumandangkan iqamah kan ya situasinya apa? Agak berat untuk wudhu. Saya sayangkan memang dia udah tahu orang yang ngantukan, ngapa jadi sop pertama itu. Mestinya yang ngantukan begitu kan nyendernya dekat apa? Keran. Ya jangan jauh-jauh dari. Iya. Kalau tidur tinggal nyipratin aja. Dia pakai hadis itu bahwa sop pertama. Tapi dia nggak tahu kalau dia punya kelemahan. Hampir semua kali ya. Kalau udah khotib bilang usikum, pluk gitu, udah kayak otomatis aja itu. Kenapa ya? Rata-rata itu. Yang tahu khotib loh, karena khotib kan satu-satunya orang yang menghadap ke sana. Kalaupun sesekali kita mandang, iyalah ini kok duduk semua, aku ikut duduk juga. Sehingga memang dimakruhkan khatib itu menyampaikan apa? Khutbahnya ya terlalu lama. Dan dikhawatirkan peserta yang betul-betul nggak tidur itu tinggal kurang dari 40 orang. Imam Syafi'i kalau memang yang mendengarkan khutbah kurang dari 40 orang dianggap tidak sah Jumat. Kalau Imam Syafi'i memang ketat, Pak. Ya kalau boleh jujur, saya sambil khutbah itu ya sambil ngawasin udah banyak belum yang tidur. Kalau udah mulai banyak ya barakallah gitu. Karena kalau diteruskan jumlahnya akan apa, berpengaruh. Seandainya gitu ya, umpama saya iseng gitu ya, khutbah itu 3 menit ya cuman bahas satu hadis, kira-kira pengurusnya itu merasa rugi nggak gitu ya? Karena kan biasanya anggarannya sudah pas buat khotib segitu lah, ini kok khotibnya 3 menit gitu, rugi nggak itu pengurusnya kalau saya khutbahnya 3 menit? Kira-kira ya, tergantung isinya lah, enggak, tapi kan transportnya itu sudah dilem ya anunya apa namanya, jadi nggak mempengaruhi lama dan sebentarnya ya. Atau belum dilem, kalau dia sebentar dikurangin kita bagaimana? Enggak pengaruh ya? Pengalaman saya sih. Itu walaupun belum dilem nggak dikurangin. Kali gitu gara-gara biasanya pemain tuh di sini 20 lah, ini tiba-tiba 15 menit diambil selembar gitu, enggak. Ya, intinya ketika Nabi bilang layak balullah, layak balullah ini artinya haram ya, jadi bukan sekedar tidak diterima tapi nah, kalau tidak diterima itu kan kayak ya udah gitu aja ya, berarti sholat nggak ada pahalanya begitu lah, itu keenakan. Maka fikih bilang bukan sekedar nggak terima ya dapat dosa lah, makanya produk fikih itu haram. Nah itu penting itu. Kalau nggak ngaji fikih ya seolah-olah kok kayak ringan gitu loh maksudnya.
Kemudian ini juga masih apa? Masalah yang haram itu. Demikian juga biar pas itu. Allah juga tidak akan menerima sedekah minal harami. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan tadi orang sholat tanpa wudu. Jadi kalau ini sedekahnya benar-benar tidak diterima gitu saja, nggak ada pahalanya begitu saja. Kalau memang sumber itu berarti ya cara mencarinya atau kasabnya. Yang pertama memang jelas-jelas haram, yang kedua memang ainiyah. Jadi kalau bicara harta haram itu dua, kasabnya dengan ainiyahnya. Ya kasab itu ya cara mencarinya, kemudian ainiyahnya memang itunya, bendanya. Jadi Allah tidak menerima sedekahnya orang-orang yang memang jelas-jelas haram. Bagaimana kalau ini kan nanti menimbulkan pertanyaan lagi yang akhirnya fikih harus bisa jawab nih, fikih. Kalau kita meragukan karena memang dia itu bisnisnya baina-baina antara halal dan haram gitu. Cara Allah terima itu diterima enggak? Hah? Ya kalau baina-baina gitu ya biar urusan Allah saja. Atau begini ya, kita kan nggak pernah meneliti orang ya. Yang penting judulnya apa? Ada orang sedekah gitu. Begitu, ya Allah jumlahnya memang signifikan lagi kan, 10 juta. Tapi baru korupsi itu. Kira-kira gimana Pak Haji Taib sebagai ketua musola ini? Disumbang 10 juta buat musola, tapi dari koruptor diterima apa dipulangin baju? Oh diterima aja. Rencananya buat apa? Maksud jangan buat malam Rebo lah itu. Hah? Ya kalau bisa yang steril lah. Hah? Buat apa ya kira-kira? Buat beli itu kali pembersih itu WC kali ya? Hah? Diarahkan untuk hal-hal yang apa? Kayak pas gitu loh ya. Keset, boleh nggak? Apalagi Pak Haji? Ya. Kalau memang haram gitu. Buat keset, buat pembersih WC. Yang penting jangan buat transport lah, jangan ya. Buat transport Ustadz jangan. Apalagi kira-kira? Enggak, kita nggak usah nanya dari mana. Apa kita udah tahu koruptor? Ya kalau mana ya nggak usah ditanya. Kita tahu dia koruptor, bagi-bagi duit gitu. Saya tanya sama Pak Haji Thayyib tadi, terima nggak? Terima katanya. Terima aja, orang 10 juta ini lumayan kan. Cuman ya tadi pesan saya jangan buat apa? Pengajian. Kalau bisa buat keset, buat pembersih lantai, gitu ya. Jam kali jam ya nggak apa-apa ya. Hah? AC boleh beli? Ya AC boleh beliin ya. 10 juta. Jangan buat konsumsi, jangan buat yang transport tuh jangan.